Saya sangat percaya bahwa silaturahmi itu sangat bagus. Jadi istilah saya the power of silaturahim. Itu yang paling utama. Ya kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat ketika memang kita mampu hadir. 2024 setelah menjadi nomor 1 di Maros, apakah ada harapan ataupun ambisi lain ke depannya dari Pak Hadir sendiri? Saya Mbak Nana, Assalamualaikum, apa kabar pemirsa bukamatanews.id? Berjumpa lagi tentunya di Kopi Tumpah bersama saya Nana Jamal. Dan kali ini masih spesial anniversary kedua dari bukamatanews.id. Kami tentunya mengajak Anda untuk bisa berbincang-bincang bersama dengan para tokoh-tokoh dari Timur untuk Indonesia. Kira-kira tokoh dari mana lagi ya yang kami ajak Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol kali ini? Kalau kemarin dari Makassar udah, dari Goa sudah, sekarang kita mau ke kiri dari kota Makassar nih. Kalau ini turun ya bahasanya ya Pak ya? Turun. Sekarang ini kita sudah bersama dengan Bupati Maros. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Ini bisa buka Bisa Pak, udah bisa dengan protokol kesehatan insya Allah ya. Kita berdua udah vaksin ya Pak ya? Booster udah Pak? Masih vaksin kedua, Okay. kan booster kan untuk para medis. Tapi insya Allah nanti ini sudah mau masuk untuk booster. Di Januari ya Pak ya? Di Januari. Alhamdulillah sudah ketok palu gratis. Insya Allah. Insya Allah, amin, dan semoga semuanya ini kebagian untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang kita bilang tadi, pemirsa, kita akan bincang-bincang bersama beliau yang akrab disapa Pak Hadir Syam, ya kan? Tapi ternyata nama panjang dari beliau ini, waduh, nama panjang nih, Andi Syafril Hadir Syam, bener ya Pak ya? Iya Mbak. Nama panggilan kecilnya apa nih Pak? Ya kalau dulu ya kita lahir di kampung, di desa, namanya panggilannya Sapril, makanya ada S-nya itu. AS ini S-nya Sapril ya. Sapril ya Pak ya? Tapi lebih sekarang dipanggil Hadir aja. Oh gitu ya. Karena kalau dipanggil seluruhnya ini panjang sekali ya. Nah, tapi kan biasanya dulu di waktu zaman kecil itu pasti ada panggilan kesayangan mungkin dari rumah atau dari teman-teman sepermainan gitu. Biasanya dipanggilnya Sapril aja ya Pak ya. Hadir ya. Oh Hadir. Sekarang ada dipanggil Hadir, jadi kita panggilnya Pak Hadir juga ya Pak. Kalau Pak Hadir sehari-harinya nih Pak, selain sebagai seorang bupati tentunya diketahui, ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh di Kabupaten Maros pastinya. Tapi kita juga ingin melihat sisi lain dari Pak Hadir ini selain menjadi seorang bupati nih Pak. Ini sehari-harinya ngapain aja nih Pak selain sebagai seorang bupati Pak? Ya kesehariannya bersama teman-teman aja, keluarga. Jadi ya memang ya nggak di dunia politik ya main juga karena udah 15 tahun saya terjun di dunia politik, dan yang paling saya senangi karena saya bergaul sama teman-teman di organisasi aja. Jadi senangnya berorganisasi. Senangnya kumpul-kumpul. Saya kumpul ya Pak ya, senangnya bersosialisasi ketemu sama warga-warganya juga. Iya. Nah, 15 tahun di dunia politik, sebelum masuk ke dunia politik, ada pernah kepikiran nggak sih Pak bahwa memang cita-citanya Pak Hadir ini pengen masuk ke dunia politik? Nggak juga. Dulu waktu inilah kehidupannya. Digangguin dulu waktu SMA, ambil jurusan biologi. Kalau dulu kan ada biologi, fisika, sosial, kimia itu. Saya ambil jurusan IPA. Biologi. Dulu biologi. Dulu ya, sekarang IPA kan. IPA, oke. Biologi ya namanya kita mungkin cita-cita terjun di dunia kesehatan, di ini. Toh akhirnya masuk di politik ini. Jadi cita-citanya Pak Hadir kecil ini apa dulu Pak cita-citanya? Kan biasanya kalau anak-anak ditanya cita-citanya apa, pengennya jadi pilot, dokter, guru. Kalau Pak Hadir cita-citanya untuk kecil? Iya dulu kalau ditanya cita-citanya jadi dokter lah, jadi di kesehatan lah. Tahu-tahu begitu besar dewasa masuk politik nih Pak. Tapi akhirnya jadi dokter juga, dokter Andes. Oh iya. Apa yang mendorong kemudian Pak Hadir untuk terjun ke dunia politik waktu itu? Ya saya
terjun di dunia politik ini ngalir aja. Yang pertama karena setelah lulus SMA mendaftar UMPTN, ya ujian masuk waktu itu. Ini kan ada pilihan nih, ada 3 pilihan. Pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua Fakultas Kesehatan Masyarakat, pilihan ketiga ya ambil apa nih? Pilihan ketiga kena IPC. Jadi ambil ilmu pemerintahan. Saya bilang kedua orang tua saya ini ASN. Jadi saya pilihlah ilmu pemerintahan. Ini pilihan ketiga. Allah mentakdirkan saya lulus di Pilihan ketiga. Pilihan ketiga nih. Saya bilang ini pilihan apa nih? Ya waktu itu saya bilang ya mungkin di sini saja dulu. Saya di pemerintahan. Ya masuk di Sospol Unhas angkatan 95. 95 masuk. Saya bilang nanti tahun berikutnya saya akan UMPTN lagi. Ya karena masih semangat ya. Semangat untuk ngejar cita-cita ya, Pak ya. Tapi ternyata setelah masuk di situ, ya saya rasa wah nggak masalah nih, saya senang lah di situ ya, senang kuliah, senang bergaul sama teman-teman, ya, apalagi organisasi juga masuk situ, jadi saya jalani. Saya bilang ya mungkin di sini takdir saya. Masuk di situ ya selesai tahun 2000 di masa reformasi waktu itu, dan ya kan ada tambatan hati saya masuk di partai karena kebetulan di pemerintahan, politik pemerintahan. Ya, saya terjun-terjunlah di dunia politik. Maka pilihan saya waktu itu masuk di Partai Amanat Nasional waktu itu. Langsung setelah kuliah masuk di PAN, pengurus di kabupaten. Dan terjunlah di situ. Tapi sebelumnya saya gelut banyak di NGO, di LSM, ada waktu itu program Care International Indonesia, program air bersih dan sanitasi. Malah saya dianggap dulu insinyur. Iya, kalau undangan itu insinyur Haidir. Kenapa? Karena ya sembarang kerjanya ya ngawas jalan beton pertama di Kabupaten Maros. Ya bantu-bantu mengawas pembangunan Masjid Al-Markas di Maros, dan juga ada beberapa konsultan. Ya terus itu. Jadi kadang-kadang juga dianggap bukan anak sospol. Ya, Pak ya. Biasa ada ini kesasar ini insinyur nih. Nah, inilah semuanya, dan ikut pemilu waktu itu masih nomor urut, dan PAN di dapil saya di dapil 4 waktu itu mendudukan 1 kursi, tapi kan saya nomor urut 2, jadi bukan saya. Itu ada yang duduk di tengah perjalanan, ada pergantian antar waktu. PAW. Ya disitulah saya. Ya mungkin ini terjawab sudah. Ya saya masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya akhirnya terpakai ilmunya masuk situ di legislatif waktu itu. Kalau kita sih lihatnya, orang awam atau orang di luar ini pasti lihatnya mulus banget nih perjalanan karirnya Pak Haidir nih. Tapi kalau dari Pak Haidir sendiri, apa nih Pak geradakan jalannya di dunia politik nih? Enggak lah, mungkin orang luar aja yang lihat mulus ini. Iya, orang luar penurun tangan ya. Ya lagi laki-laki aja, lagi beruntung-beruntung saja. Jadi alhamdulillah masuk di DPR. Ya waktu itu di PAW, kemudian ya saya jadikan bahwa ya saya masuk di anggota dewan, terus ya bekerja sebetulnya mengabdi ke masyarakat. Alhamdulillah di pemilu berikutnya saya terpilih. Pemilu berikutnya terpilih, ya dapat rezeki lagi karena waktu itu ketua PAN Bapak Insinyur Ahmad Rahman, bupati sebelumnya, itu terpilih menjadi bupati. Dan dia wakil ketua DPR. Ya kemudian disepakati di partai saya menggantikan jadi wakil ketua. Nah, pemilu laki-laki ya Pak? Laki-laki nih. Jadi memang ini lagi beruntung-beruntung aja. Jadi masuk pemilu berikutnya ya disepakati di internal partai. Bagi yang punya suara terbanyak itu secara otomatis akan menduduki kursi pimpinan, menjadi ketua kalau misalnya ketua. Dan akhirnya di pemilu ketiga di saya
saya mulai suara terbesar. Oke, jadi 7.701. Jadi ketua kita. makanya kita lihat itu mulus Jadi tuh, ketua Pak. DPR. Oke. Pemilu berikutnya yang baru-baru terpilih lagi dan peraih suara terbesar lagi di seluruh anggota DPR, di internal partai juga 6.200 suara. Ya, karena PAN dapat 6 kursi pimpinan wakil ketua, ya saya terpilih di situ. Dan akhirnya karena Pak Hatta udah 2 periode, untuk kami ya PAN kembali mengusung calon bupati. Ya Bismillah kita maju. Ya gemetar juga karena persoalannya kalau maju dia di bupati kan harus mundur dari DPR. Ya ini. Benar. Nah, ini hitungannya benar atau tidak ini ya? Tapi ya, alhamdulillah artinya amanah. Hitung-hitungan semasa kuliah digunakan ya pada saat mau maju menjadi bupati. Apa yang Pak Hedi rasakan perbedaan selama menjadi anggota dewan dan kemudian saat ini menjadi nomor 1 di Maros, Pak? Ya sebenarnya persamaannya sama-sama untuk mengabdi ke masyarakat. Memang tapi perbedaan di fungsi aja. Kalau kemarin saya di DPR saya fungsinya fungsi budgeting, kemudian fungsi kontrol dan fungsi membuat perda ya legislasi. Tapi kita ini jadi bupati ini harus eksekusinya gitu. Gimana nih, Pak? Jadi harus jalankan. Jadi Tanggung jawab memang sama amanah otomatis sudah lebih besar nih, Pak. lebih besar lah. Oke. Ya lebih besar dan ya kita harus ya alhamdulillah karena bekal di DPR ada sehingga ya sudah hampir setahun ini perjalanan pemerintahan hati kita keren, saya bersama Ibu Wakil Bupati ini insyaallah semoga bisa berjalan Amin. lancar ke depannya. Amin. Kalau kita bicara soal Maros nih Pak, sebenarnya kita kan kita melihat bahwa Maros adalah kabupaten yang sangat memiliki banyak potensi, utamanya potensi pariwisata. Tapi kalau kita bicara Maros sejauh ini yang kita tahu Bantimurung, Iya, Mbak. Ramang. Saya ada dapat bisikan nih Pak nih. Bisikannya langsung dari Bukabi ternyata ya. Bukan bisikan ternyata. Langsung data. Ada 24 desa wisata ya kemudian ini akan diperkenalkan di Kabupaten Maros. Idenya itu dari mana, Pak? Iya, sebenarnya 24 desa ini adalah desa yang diikutkan di pemilihan apresiasi Desa Wisata Indonesia (ADWI) kemarin di Kementerian Pariwisata. Jadi alhamdulillah Kabupaten Maros ini bisa masuk nominasi sebagai desa wisata untuk dipilih itu 24. Ya, lolos di 100 besar ada 2 desa wisata yakni Ramang-Ramang dan desa di Labu Aja itu yang lolos masuk di 2 besar ya. Jadi memang tapi kita masih butuh perbaikan ke depannya untuk memperbaiki desa-desa wisata kita. Jadi sebenarnya yang 24 ini adalah yang ikut anugerah Desa Wisata Indonesia. Oh, yang diikutkan yang dalam ikut anugerah desa wisata desa tersebut ya, Pak wisata. ya. Tapi potensi desa wisata kita di Maros ini sudah lebih dari itu. Ya terakhir mungkin sekitar 30-an sudah ada desa wisata yang ada di Kabupaten Maros. Jadi kalau misalnya kita ke Maros, nggak hanya ke Bantimurung, nggak hanya ke Banyak Ramang-Ramang. pilihan, banyak pilihan ya, Iya. banyak pilihan ya Pak ya. Kemana aja mungkin Pak, nanti kita munculkan linknya di sini ya Pak. Siap-siap, Di mana banyak. aja? Mau apa? Daerah di atas Kita gunung-gunung. kalau Makassar dulu, Makassar kan ada pantainya. Maros ada nggak Pak? Kan selama ini kita Ada. PTB, pantai tak berombak. Nah, jadi kalau PTB kan di kota, Pantai Tangkurombak. Nah, kemudian ada pantai namanya Pantai Kuri. Oh, Pantai Itu Kuri. di Kecamatan Maros. Ini dekat dari kota. Jadi pinggiran tol masuk ke sana Pantai Kuri. Kalau di Pantai Kuri ini kita bisa memandang langsung kota Makassar. Oh, Nah, oke. Itu pantai. Kemudian pantai, pinggiran pantai juga di seputaran Kecamatan Bontoa ada juga. Jadi ada wisata sungai yang susur. Di Susur sana sungai? susur sungai juga bisa di Oh, Kecamatan oke. itu. Jadi kalau wisata sungainya ada di mana nih Pak? Ada di Kecamatan Bontoa. Bontoa Iya, tadi ya. tadi ada. Oke, air terjun kita udah nggak usah tanya lagi. terjun lah. Tapi selain Kami punya Bantimurung beberapa ada air terjun. nggak? Selain Bantimurung. Ada air terjun Lacola di Cendana Baru. Ini di Kecamatan Cendana. Kemudian air terjun di Kecamatan Tompo Bulu. Itu banyak beberapa air terjun di sempat beberapa kali di sana. Oke. Kemudian di Malawa ada air panasnya. Oh, oke. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Sopeng Nggak lagi ya. usah. Kalau Ada nih. mau ke
Sopeng lewatin malah rasain juga panasnya di desa Jadi sebelum sama ke sana ke Sopeng, kita juga bisa mampir ke Maros, Maros, ya Pak ya. iya. Oke. Wisata apa lagi nih Pak? wisata itu. Kemudian wisata Purbakala. Oke. Hari ini Kabupaten Maros, alhamdulillah ini kita bersyukur ada beberapa temuan-temuan situs dan purbakala yang menjadi hal yang mengguncang, yang bukan mengguncang siapa, mengguncang dunia juga. Saya katakan seperti itu karena ya temuan lukisan tertua di dunia 45.000 tahun yang lalu, gambar itu ada di Kabupaten Maros. Ditemukan. Baru-baru aja ditemukan DNA manusia tertua. Ya 7.500 tahun itu Baca ini ya Pak ya? Ya dibaca, yang di Malawa itu ya di Liang Paning namanya, di desa Gatalma Tinggi. Di sana juga di Manawaru ada ditemukan. Apa artinya bahwa situs-situs dan purbakala-purbakala yang ada di Kabupaten Maros ini menjadi bukti peradaban kita di Maros di selatan lebih duluan dibanding peradaban lain. Masa gambar tertua di dunia kan Spanyol hanya 1.500 tahun, 15.000 tahun yang lalu. Kita 45.000 tahun yang lalu. Tahun ya. Peradabannya lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Waduh, jadi sebenarnya Maros ini bisa kita katakan lengkap karena kalau mau wisatanya ada, edukasinya juga bisa ya Pak? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Oke, nah karena ini kita udah bicara masalah kewenangan dan lain-lain sebagai seorang bupati, apa yang saat ini Pak Haidir rasakan setelah menjadi bupati? Oh ternyata ini loh yang bisa dilakukan bupati yang tidak dilihat oleh warga pada sebelum jadi warga. Waktu jadi warga biasa kan kita bisa nih, aduh Pak Bupati harusnya bisa ini nih. Tapi setelah jadi bupati, oh ternyata kewenangannya bupati ini nih yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Gitu, ya Pak. sebenarnya kita ini bupati, ini ya fungsi manajerialnya. Semua juga yang kita peroleh tadi misalnya desa-desa wisata, tempat-tempat yang cantik, kemudian beberapa program ini juga muncul dari masyarakat, muncul dari bawah. Nah ini yang kita sebenarnya ramu dia, kita memanage yang mana menjadi skala prioritas pembangunan. Karena ya jangan juga kan biasa masyarakat sedikit-sedikit bupati, ini bupati harus bisa ini pasti bisa. Padahal juga ada keterbatasan. Pertama keterbatasan APBD kita, anggaran kita, keterbatasan kewenangan kita juga. Ya kadang-kadang kita dicaci maki juga ya. Tapi di tag nggak Pak dikit-dikit di tag di Instagram. Di tag di Instagram, tapi nggak masalah. Iya nggak apa-apa. Itu namanya masyarakat. Yang paling utama adalah kita memberikan penjelasan. Ya sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi media sosial ini nggak Pak? Rutin nggak menggunakan media sosial? Harus rutin. Oke. Karena media sosial saat ini sangat membantu. Jadi bukan media sosial ini menjadi musuh, tapi media sosial ini bisa membantu kita. Saya beberapa hal saya dapat dari media sosial. Oh ternyata ada warga yang butuh bantuan, ada tempat yang harus diperbaiki, ada jalan yang belum disentuh, ada jembatan yang lagi rusak. Itu kita juga dapat dari media sosial dan laporan. Ini makanya kita sangat bahagia, senang sekarang karena bisa kita langsung dapatkan informasi-informasi itu. Berarti secara tidak langsung Pak Haidir ini juga memantau kejadian-kejadian viral untuk di wilayah Kabupaten Maros ya Pak ya? Iyalah, sekarang ini harus dipantau lewat media sosial. Nanti di tag nggak dijawab-jawab gimana nih? Itu kalau ada yang mention gimana Pak? Kalau misalnya gimana nih sikap seorang Pak Haidir ketika ada yang mention ketika Pak Haidir memosting sebuah postingan di Instagram, kemudian di komen oleh warganya, ini gimana nih Pak? Senang. Iya kita senang, kita jawab aja. Yang bisa dijawab ya dijawab. yang usil ya. Yang lucu-lucu begitu ada Pak. Juga yang lucu-lucu mengarah bikin emosi gitu Pak. Ada nggak Pak? Yang usil-usil juga ya. Ya biasalah. Ngatur irama aja. Ada juga yang memberikan masukan positif. Saya selalu yang memberikan masukan positif ya alhamdulillah. Tapi kalau ada yang memberikan masukan terus tidak punya dasar, saya selalu katakan ini bukan masukan, ini provokator nih.
Jadi menurut Pak Hadir ini sendiri, bagaimana sih Pak Hadir melihat warganya atau masyarakat secara umum menggunakan media sosial dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan pejabat nih Pak, atau dengan para pimpinan daerah? Iya, kami anggap media sosial ini sangat membantu. Saya sudah sampaikan ke semua pejabat, kalau PD dan semuanya itu wajib. Ya, wajib juga bermedia sosial. Bukan karena apa, tetapi kita berharap dari media sosial juga kita bisa mendapatkan input. Walaupun juga ada input yang secara resmi, misalnya musrembang, musyawarah pembangunan, rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Tapi siapa tahu ada sesuatu yang ya mungkin kita tidak jangkau, tapi ada masyarakat yang jangkau, dan alhamdulillah dengan media sosial dia bisa sampaikan ke kita. Ini pernah kepikiran nggak Pak untuk ngepoin-poin masukan-masukan masyarakat yang disalurkan lewat media sosial itu sendiri Pak? Pernah nggak Pak? Oh, ada masukan nih dari warganya lewat media sosial, kemudian langsung menjadi input. Udah berapa? Oke, diantaranya kayak gimana nih Pak? Contohnya? Ini ada kemarin masukan langsung, ini di media sosial dia sampaikan, Pak ada jembatan yang rubuh. Itu jembatan di Kelurahan Kalabiran di Bantimurung. Ya langsung saya share ke Dinas PU. Besoknya langsung ada kunjungan untuk lihat secara teknis di sana bagaimana tindak lanjutnya. Ada yang share, Pak ini ada warga yang butuh, ya karena dia butuh bantuan apa, saya share ke dinas sosial langsung ditindaklanjuti. Karena ada juga berapa yang share ini Pak minta bantuan ini ternyata nggak benar. Hoax ya Pak ya? Hoax, disuruh transfer lah kemana, waduh gimana? Ya kita lihat dulu. Harus dicek lagi. Harus dicek. Oke. Ya. Nah, kalau Pak Hadir kemudian adalah salah satu pimpinan daerah yang kemudian juga sangat peduli berinteraksi dengan warganya melalui media sosial ini sendiri. Nah, gimana nih Pak kalau dengan interaksi langsung dengan warganya? Ada cara-cara khusus nggak sih kalau Pak Hadir ingin berinteraksi dengan warganya sendiri Pak? Caranya, sebenarnya kalau warga ya alhamdulillah lah. Saya sangat percaya bahwa silaturahmi itu sangat bagus. Jadi istilah saya the power of silaturahim. Itu yang paling utama. Ya kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat ketika memang kita mampu hadir. Ya. Tetapi kalau kita punya keterbatasan juga, saya selalu katakan, saya pernah disindir-sindir juga. Ini Pak Bupati kerjanya kok hadir di pengantinan, hadir di orang meninggal, hadir di ini aja. Mana pekerjaannya yang tidak ada? Saya bilang ya terima kasih. Tapi saya lebih bahagia perasaan saya ketika saya bisa langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk pekerjaan di kantor insya Allah tetap jalan. Karena di kantor kita punya aparat. Ada Pak Sekda, ada kepala-kepala OPD, ada ASN kita yang insya Allah secara profesional bisa membantu kami. Jadi saya harap mudah-mudahan silaturahmi dengan masyarakat tetap jalan, juga tugas dan fungsi kita di kantor tetap juga bisa berjalan. Itu yang paling bagus. Jadi silaturahmi dengan warga, jadi bukan silaturahmi hanya karena pada saat ingin melakukan pemungutan suara itu nggak boleh. Nah, gimana tuh Pak? Jadi saya selalu katakan sama beberapa kader-kader muda, teman-teman muda, saya pernah ditanya, Pak, kuncinya dapat suara terbesar dua kali di pemilihan legislatif apa sih Pak? Saya bilang yang paling utama silaturahmi. Karena masyarakat pasti berharap kita harus hadir di tengah-tengah dia. Jangan sampai ada istilah kalau pemilu, pilkada hadir, pas terpilih nggak hadir. Aduh gimana nih? Saya kemarin lucu Mbak Nana, kan saya ke itu desa wisata di Tugamasea. Kebetulan waktu itu lagi macet, jadi saya turun dari mobil ini atur lalu lintas di situ di menuju desa wisata itu. Mobil ketinggalan di depan. Aduh, ketinggalan mobil ke depan nih. Ada mobil pick up, saya naik di pick up itu. Tapi mobil saya di depan dicaci maki sama warga. Bukan dicaci maki ya, artinya diledek. Ini Pak Bupati
sombong banget, nggak buka kacanya apa. Pas saya lewat, oh ternyata bupatinya di mobil pickup. Lewat mobil pickup gimana Pak kayaknya Pak? Dada-dada aja. Langsung, oh dia gitu. Kecele dong ya. Ya itulah artinya masyarakat juga butuh disapa. Masyarakat juga butuh di silaturahim. Tapi prinsipnya juga saya bahwa ya saya akan hadir ketika saya juga insya Allah diberikan kesehatan dan diberikan waktu. Kan tidak mungkin juga saya bisa hadir di mana-mana kalau ya waktunya bersamaan lah apa gitu. Tapi yang paling utama di prinsip saya, ketika saya sanggup, insya Allah saya akan hadir. Nah, menjadi seorang pejabat publik kan Pak, kadang-kadang kita harus memilih nih Pak, antara tugas dan tanggung jawab terhadap negara dan juga keluarga. Gimana Pak? Dari 15 tahun loh. Iya. Saya kalau pulang di rumah disindir terus sama anak kecil saya nih. Ada namanya Naura. Nggak dipanggil Om Pak. Naura ini bilang, panggil Abi saya. Oh, panggil Abi. Abi, kita ini nggak ada waktu ke mall, nggak ada ini. Saya bilang insya Allah nanti kita atur. Jadi kalau hari libur ya kadang-kala ibunya di rumah sudah sampaikan ke protokol. Ini Pak Bupati khusus Sabtu dengan Ahad, Minggu nggak boleh ada acara ya, acara keluarga. Tapi nggak bisa juga. Kalau ada undangan dan bisa ya saling pengertian. Yang paling utama adalah saling pengertian. Nah, si kecil ini selain tahu udah tahu dong Pak ya, kalau bapaknya ini adalah seorang, abinya ini adalah seorang bupati gitu ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak? Yang paling kecil atau anak-anaknya Bapak ini melihat sosok Bapak yang saat ini menjadi seorang bupati, pimpinan di Kabupaten Maros gitu. Alhamdulillah. Yang paling utama kalau tiba di rumah, Rujab dan ada dia, ya ajak main, ajak komunikasi. Nah, itu. Nggak boleh langsung tidur, harus dulu main dulu sama si kecil. biar tetap dikenali sebagai adiknya ya. Jangan pulang rumah ini siapa ini Mas? Umi ini siapa ini? Iyalah. Jadi hubungan dengan keluarga tetap terjaga dulu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, hobinya atau kesenangannya bersama dengan keluarga nih Pak, ketika sudah ada waktu untuk bisa menghabiskan waktu bersama-sama, paling seneng ngapain nih Pak kalau sama keluarga? Ya, paling senang ajak makan aja. Nggak bisa jauh-jauh. Ayo pergi makan. Gimana? Makan sama-sama kan Maros ada mall, ada Grand Mall, ada box, sekarang ada namanya terminal box keren. Tetap pamer, tetap ini ya promosi apa yang ada di Maros gitu ya. Bisa. Semuanya sudah tersedia di Maros. Gak usah ke Makassar. Tetap promosi apa yang ada di Maros selain ada PTB, ada Box Grand, ada Grand Mall, Bantimurung, ada tempat semuanya. wisata sambil nginap. Boleh. Luar biasa. Jadi sebagai seorang bupati jadi sama-sama memasarkan. Jadi di media sosial dipasarin nih. Kita lagi di sini nih sama keluarga ya Pak ya. Waduh. Nah, kalau kita lihat di 2024 nih Pak, kita tetap mau bahas sedikit ke depannya. 2024 setelah menjadi nomor 1 di Maros, apakah ada harapan ataupun ambisi lain ke depannya dari Pak Hadir sendiri? Saya Mbak Nana, yang paling utama ngalir aja. Saya selalu katakan kita berbuat aja. Insya Allah mudah-mudahan saya bersama Ibu Wakil Bupati ini terus membangun Kabupaten Maros, berbuat, dan ya 2024 namanya politik ya pertarungan ya tetap pasti ada pertarungan ya, semoga ya kita lihat bagaimana kondisi di 2024. Yang paling utama saya dan Ibu Wakil Bupati insya Allah akan bersama membangun Kabupaten Maros di periode ini. Amin. Nanti lagi lah kita ngobrol sama Pak Hadir ya. Nanti kalau ada deket-deket waktunya kita undang lagi Pak. Biar lebih tajam pembahasannya. Kalau ini sih kita ngobrolnya ngalir-ngalir aja. Katanya tadi santai-santai, ini santai-santai. Ngobrol serius nih. Ini udah di ujung Pak, ini soalnya udah di ujung. Jadi kita tetap menyinggung sedikit supaya nanti kita juga ada bahan untuk undang lagi ya Pak ya. Tapi intinya terima kasih banyak Pak Hadir sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalnya ke Maros
ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita datangi. Siapa Iya. tahu nanti weekend ketemu sama Pak Haiduk di jalan sama keluarga ya. Sapa ya, sapa. Bisa apa ya Pak ya? Minta dong ucapannya untuk anniversary kedua Iya. Buka Mata News, silahkan Pak. Alhamdulillah hari ini saya berada di acara Kopi Tumpah ya di Bukamata News.id. Dan alhamdulillah hari ini saya juga memberikan selamat anniversary yang kedua tahun buat Bukamata News.id. Insyaallah tebarkan informasi yang bagus dan selalu menjadi inspirasi berita-berita yang terbaik buat masyarakat. Sekali, selamat ulang tahun. Wah, terima kasih. Enaknya ngobrolnya ngalir. Pak Bupatinya juga senyum terus dari tadi. Kita juga ngobrolnya jadi enak. Terima kasih pemirsa Buka Mata News di Kopi Tumpah sudah menyaksikan bincang-bincang kita di special anniversary kedua dari Buka Mata News.id hanya di Kopi Tumpah. Akhir kata saya Nana Jamal pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam kita pada salama.